Ya, kalau Anda memulai suatu pernikahan itu dimulai dengan kepuasan emosi. Kalau Anda tidak pelihara dan tidak tingkatkan, yakinlah pernikahan Anda akan dalam bahaya. Nah, kenapa? Karena ketika Anda pacaran, pernah nggak sih Anda dituntut, dipaksa, disuruh, dikasih tahu, pacarmu tuh harus kamu senang, dibuat senang. Ada nggak ngajarin? Oh, nggak ada, Anda akan mati-matian, betul kan? Hujan badai akan aku tempuh, begitu. Kok sekarang baru panas 37 derajat aja, aduh panas ya, aku cari taksi aja deh, aku keluar malas keluar rumah, begitu kan? Nah, ini yang terjadi. Tapi secara otomatis mati-matian itu kita lakukan supaya pacar kita senantiasa puas. Betul? Di sini yang belum nikah tapi yang pacaran kan? Oke, bener nggak pacar kamu begitu? Atau enggak? Kalau enggak tinggalin aja. Serius, kalau masih pacaran tidak memenuhi itu, bagi saya udah tanda tanya. Ada banyak sebetulnya permasalahannya, tapi nanti saya kemana-mana. Ya, tetapi ini yang harus kita ingat. Pada waktu Anda pacaran ini yang terjadi. Namun beberapa saat setelah menikah, kok tiba-tiba atau lama-kelamaan jadi redup. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, kita akan membahas hal ini nanti. Ya, kenapa begitu pentingnya itu dan sebagainya. Namun kita akan fokus pada pentingnya terpenuhi kebutuhan emosi. Kalau kebutuhan emosi Anda terpenuhi, maka Anda akan merasa nyaman, Anda akan merasa nggak takut, nggak malu dan sebagainya untuk mengekspresikan perasaan atau apa yang Anda rasakan pada pasangan Anda. Ini khususnya pria. Pria itu kan paling gengsi kalau bicara soal kelemahan, kegagalan, ketidakmampuan dia. Betul? Ya, pria itu kalau bisa dia harus menjadi pahlawan di depan istrinya terus. Kalau di kantor dia dimarahin bosnya, dia nggak akan ngomong sama istrinya. Seperti saya dulu juga begitu. Ya, saya mengalami kegagalan banyak hal, saya nggak berani ngomong sama istri. Takut istri sedih, takut saya tidak dianggap lagi sebagai satu pahlawan. Nah, namun kalau kebutuhan emosi kedua ini terjadi, maka rasa nyaman, rasa tenang itu akan terjadi untuk sharing gitu. Ya, pertanyaan yang harus Anda pertanyakan bagi yang sudah Anda menikah, baik 1 bulan maupun 26 tahun. Setiap hari topik pembicaraan apa yang Anda sering bicarakan berdua, itu disimpan aja, dijawab sendiri. Apa topiknya? Pasti tidak jauh dari nanti makan apa, anak-anak bagaimana dan sebagainya. Pasti gak jauh dari itu. Gak ada topik yang lain. Oh, gimana ya? Kita udah lama gak ciuman, kita udah lama gak berhubungan intim secara begini. Gak pernah ngomong begini. Pasti, oh si anak ini begini, oh besok makan apa, oh besok ini itu dan sebagainya. Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Ya, ini cek. Ya, sebagai evaluasi. Topik apa yang paling Anda sering bicarakan sehari-hari? Pasti topik yang itu penting lah, nanya soal anak, ya kan, penting. Nanya soal makanannya gimana, penting. Tapi adakah satu topik yang benar-benar memperlihatkan keintiman Anda berdua? Ini saya kasih tanda perisai karena ini pelindung bagi Anda untuk Anda tidak cheating, tidak selingkuh. Dan kalau kebutuhan emosi terpenuhi, maka perbedaan-perbedaan yang ada di dalam pria dan wanita itu akan mudah untuk terselesaikan. Pasti ada dong beda, ada. Baru minggu lalu saya ribut sama istri. Padahal udah 31 tahun nikah kok masih ribut, ya masih lah. Oh, saya masih manusia, dia juga manusia. Tapi bisa nggak terselesaikan? Oh, bisa dengan gampang. Karena apa? Karena masing-masing pihak puas, masing-masing pihak mau untuk bagaimana menyenangkan pasangan. Karena apa? Sudah puas dulu. Kalau ada rasa tidak puas, maka perbedaan itu akan menjadi satu pemicu yang segala macam akan keluar. Ya, kalau kebutuhan emosi Anda terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah bahwa Anda akan senang untuk menghabiskan waktu bersama dengan istri, berbagi kisah kehidupan secara detail. Komen ataupun orang yang konseling ke saya melalui TikTok itu selalu komen pertamanya adalah, bagaimana Pak, suami saya begitu pulang yang dipegang HP belum?
Bagaimana Pak, istri saya nggak pernah lepas dari HP-nya yang 2 biji itu. Itu artinya dia lebih senang menghabiskan waktu dengan pasangannya atau dengan pihak yang lain. Ya, apakah gadgetnya, dengan TikToknya, dengan IG-nya, dengan WA grupnya, dengan apanya dan sebagainya. Ya, jadi kalau Anda, mohon maaf bagi Anda pernikahannya sudah diambang bahaya, 20 ke atas begitu ya. Itu adalah Anda lebih senang menghabiskan waktu dengan suami atau istri Anda atau dengan yang lain. Itu pertanyaan. Kalau bagi saya sekarang ini, walaupun orang banyak ngomong, wah Pak Ben ini sudah masanya masa emptiness, yaitu sarangnya kosong. Anak saya yang kedua udah di Bangkok sekian tahun yang lampau. Anak yang pertama, yang kedua sudah ambil apartemen dan tinggal di apartemen sendiri, sudah hidup di sana. Anak yang ketiga kebanyakan di Depok. Jadi kita kalau berdua di rumah tuh seringkali saling lihat-lihatan aja gitu ya. Saya sambil nonton TV, sambil jawab konseling, istri saya melayani jualan online, tapi kadang-kadang saling lihat. Ngapain sih kita saling lihat? Yuk kita nge-seks yuk, saya ngomong gitu. Hush, nanti kedengaran sebelah gitu gimana? Gitu. Tanya istri saya, benarkah saya sering ngomong gitu? Sering begitu. Tapi kita enjoy enggak? Puji Tuhan sampai sekarang masih itu. Karena bahaya, kalau kita tidak pernah ngobrol, saya katakan tadi, tiba-tiba anak udah nggak ada, Anda tinggal berdua, Anda bingung mau ngomong apa. Dan itu yang berbahaya. Ya, lalu Anda akan merasa dihargai, Anda akan didukung, dan Anda akan mengalami kepuasan relasi yang besar. Jadi Anda akan merasa dihargai, itu sangat penting. Apalagi yang penting adalah terbangunnya keintiman emosi yang sangat besar dan siap berkorban untuk memuaskan pasangan. Jadi seperti apa ya? Satu efek yang bola salju ya. Kalau Anda semakin puas, Anda akan semakin rela untuk berkorban untuk pasangan Anda. Nah, kalau Anda semakin rela berkorban untuk pasangan Anda, maka pasangan Anda juga akan semakin memuaskan, berusaha untuk memuaskan Anda. Jadi seperti efeknya bola salju. Is it true? Yes. Buktinya apa? Ya saya kan begitu. Buktinya apa? Ya saya. Merasakan suatu udah deh aku rela berkorban untuk pasangan saya. Istri mau ngapain? Yuk. Ya seringkali istri saya kan banyak lagi just tip gitu ya. Ayo kita ke Jawa. Just tip. Oke, kamu kumpulin dulu PO supaya nggak rugi gitu. Ada kita mesti naik mobil ke sana dan sebagainya, kumpulin PO kita ada untung gitu. Capek enggak? Ya capek lah, walaupun lewat tol ya, cepet ya lewat tol, jus gitu ya. Kalau saya lagi gila gitu kadang-kadang 5,5 jam, 6 jam sampai Solo dah. Tapi kalau lagi capek gitu 8 jam, 10 jam, berat kebanyakan berhenti istirahat, ngopi dan sebagainya. Tetapi rela berkorban, ketika saya rela berkorban, istri saya juga semakin berusaha untuk memuaskan saya. Semakin saya puas, semakin saya rela berkorban, itu akan semakin indah. Dan yang lebih indahnya lagi adalah bahwa hubungan intim Anda akan terasa lebih menyatu dan memuaskan. Itu bukan karena libido, bukan karena Anda minum Viagra ya. Loh, mohon maaf saya gula. Kalau gula, sorry ya belum nilai. Gula kadang-kadang dikatakan pria itu tidak sempurna ya untuk melakukan ereksi dan sebagainya. Tapi kami berdua semakin lama semakin puas. Bahkan kami saling menertawakan diri sendiri kadang-kadang begitu. Mohon maaf, kadang-kadang saya tidak mampu. Ya karena capek apa dan sebagainya, kembali bulan. Tapi istri yang malah menertawakan dan kita saling menertawakan gitu. Jadi terpuaskah hubungan ini, kita terpuaskan walaupun tidak terjadi. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah kenyang dulu. Nah ini saya kasih tanda perisa juga karena bahkan seringkali orang selingkuh itu bukan sekedar karena gairah seksnya, bukan, tapi ada kekosongan. Apalagi pria itu kan susah ya untuk mengekspresikan cintanya, untuk ngomong itu kan susah ya kan? Pria itu kalau ngomong sehari kan kuotanya cuma berapa ribu gitu kan. Setahunya di bawah itu. Nah, kalau cewek di atas 20.000, kalau cowok di atas 10.000. Makanya kalau pulang kerja, cowok pulang di rumah udah nggak bisa ngomong lagi. Ya kan? Habis kuotanya.
Nah si istri kalau dia nggak kerja, dia di rumah terus, lah ngabisin kuotanya gimana? Nah begitu suami pulang makan kuotanya dihabisin sampai di tempat tidur, wah ngomong terus. Nah seringkali kenapa ketika kepuasan emosi tidak terpenuhi, cowok cari pijet plus lah, cari apa. Lalu ketika dia melakukan hubungan seks, dia merasa puas, dia bisa ngomong I love you apa dan sebagainya. Karena itu terlampiaskan. Maaf ya belum nikah ya, jangan bayangin yang enggak dulu ya. Tapi ini perlu untuk kita tahu. Kalau ini terjadi, maka kembali saya adalah saksi hidup, hubungan intim akan semakin indah. Bahkan saya katakan lebih indah daripada waktu saya masih pengantin baru. Pengantin baru istri saya selalu takutin nanti kalau hamil gimana, nanti kalau hamil gimana. Ya hamilnya nggak apa-apa, kan udah ada bapaknya, ada suamimu gitu. Ya sakit gini gitu dan sebagainya. Ya. Nah, apalagi akan meningkatkan citra diri. Ya, self esteem Anda akan meningkat, lalu meningkatkan daya tahan terhadap tekanan dan kesulitan. Nanti akan ada lagi saya sama ngomongin bahwa godaan atau kerentanan Anda terhadap godaan selingkuh itu berbanding lurus dengan rasa kecewa, rasa stres yang Anda hadapi bersamaan dengan hilangnya sumber kepuasan emosi dari pasangan Anda. Jadi bagi suami, bagi cowok itu paling gampang stres, paling gampang menghadapi segala macam di kantor, dimarahin bos, apa-apa, banyak stresnya. Kalau dia tidak mengalami kepuasan emosinya, maka daya tahannya itu akan runtuh. Dalam arti dia pasti akan cari selingkuhannya. Karena kerentanannya itu berbanding lurus dengan besar kecilnya stres yang dia hadapi. Tapi kalau dia kepuasan emosinya bagus, dia akan mampu untuk terus bertahan terhadap kesulitan. Karena apa? Istri atau suaminya backup terus, dia berani untuk sharing, istrinya membesar-besarkan, menyemangati terus. Jadi dia akan tidak takut lagi terhadap kesulitan, semua dihadapi bersama. Tapi kalau enggak, ini bahaya. Serius. Ketika saya counseling, mereka juga banyak cowok-cowok yang bilang, Pak, saya selingkuh karena apa? Aduh, di kantor begini, Pak. Saya harus menghadapi tuntutan target penjualan, Pak. Kalau enggak, saya begini, Pak. Oh, segala macam. Kalau di rumah gimana, Pak? Pulang cuma istri yang ngomong gini, begini, dan sebagainya. Saya capek. Jadi saya cari kelepasan. Nah, itu memang cowok. Cowok itu kalau lagi stres itu biasanya ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia akan coba cari hobi. Yang kedua, dia akan tidur. Yang ketiga, seks. Kalau 1 dan 2 ini dia sudah lewati dan tetap aja stres, ini yang ketiga. Dan ketiga di rumah nggak dikasih atau dikasihnya nggak pas, ya sudah. Ya, meningkatkan kebahagiaan itu pasti, dan performa kerja. Dan ini sangat penting. Saya ketika di Hatra Institute, kembali mohon maaf bukan untuk menyombongkan gitu ya. Saya mengajarnya sudah bukan lagi di Indonesia. Ya, saya itu kalau ke Hawaii dulu ngajar itu setahun bisa 3-4 kali. Kalau ngajar di Singapura itu bisa sebulan hampir 2 kali. Dan yang saya ajar bukan orang Indonesia, gitu. Orang dari berbagai negara. Itu karena apa? Ya karena dukungan dari istri. Saya merasa satu kepuasan emosi yang luar biasa. Tahun 2007 yang paling parah buat saya. Kenapa? Saya masih ingat karena saya catat. Saya di Jakarta tidak lebih dari 41 hari. Believe it or not. Dan itu tidak branding 41 hari di rumah. Enggak. Berapa kali istri saya harus menjemput saya di penerbangan internasional. Dijemput, terus keliling-keliling bentar, muter-muter sekali lagi, saya di drop di penerbangan domestik. Udah pergi lagi. Dan sebaliknya, saya habis ngajar dari Bandung, pagi malam pulang langsung sampai di rumah sini Kelapa Gading sekitar jam 3 kalau nggak salah. Langsung istri bangun ngantar saya ke airport untuk saya terbang ke Hawaii. Jadi yang tahun 2007 itu sangat parah dalam arti 41 hari. Tapi performa saya bagus, dikatakan bagus. Nah, faktor apa? Ya pasti kita ngomong Tuhan apa dan sebagainya. Tapi yang saya rasakan juga adalah faktor istri yang sangat-sangat
memberikan satu kepuasan. Amin. Nah, apa dampaknya kalau orang kelaparan? Hal kecil-kecil yang menyesalkan itu akan menjadi representasi terhadap isu yang lebih besar. Saya ingat waktu awal-awal nikah, ya, saya waktu itu pemimpin cabang di BCA di Jogja. Saya memang biasa pulang itu sampai rumah sekitar 5:30. Ya, namanya bos ya boleh langsung pulang ya. Dan kalau saya pulang nggak bos, itu ada perlu kan tinggal telepon begitu. Nah kebetulan waktu itu ada satu calon nasabah yang zaman dulu ya, itu tahun berapa, mungkin banyak di antara Anda yang belum lahir ya. Ada calon nasabah yang mau kredit, yang mau buka supermarket. Zaman dulu kan supermarket belum seperti sekarang gitu ya. Nah dia ngobrol kelamaan. Saya lupa nelpon bahwa saya pulang telat. Sampai di rumah enggak? Bukan, istri saya fotonya nggak banyak. Tapi istri saya tipenya kalau marah dia diam. Wah, kamu udah nikah kamu belum? Oh pernah gitu ya. Wah, akhirnya sekian hari sudah reda, dia baru ngomong bahwa apa? Bukan masalah saya telat, bukan masalah saya tidak telepon, tapi dia hanya mengatakan bahwa kalau kamu tidak melakukan itu berarti kamu tidak menghargai aku. Loh, kok sampai segitunya? Nah ini. Jadi kalau suami atau istri Anda atau calon suami atau istri Anda nanti marah masalah karena hal isu yang kecil, itu biasanya merepresentasikan sesuatu hal yang kamu tidak menghargai aku dengan waktuku. Apa kamu berpikir kamu yang kerja, aku di rumah, jadi aku bebas, kamu bebas begitu aja? Loh kok sampai ke sana sih kan? Karena waktu di Jogja istri saya waktu itu masih belum kerja gitu, belum dapat kerja karena dia di Jakarta gitu kan, saya bawa ke Jawa. Jadi mentang-mentang kamu yang kerja, aku di rumah, jadi kamu bebas begitu aja. Jadi waktuku bebas, waktuku bisa dibuang-buang begitu saja. Loh, kok sampai ke situ sih? Hal kecil itu bisa dipahami sebagai satu representasi terhadap sesuatu yang lebih besar. Nah, ini tandanya boom, menghancurkan. Nah, ini yang bahaya lagi. Kalau kepuasan emosi tidak terpenuhi, maka akan terjadi atau pola pikir sesat Anda itu akan berkembang luar biasa. Anda menikah, Anda mencintai dan sebagainya, pasti memiliki satu harapan, betul nggak? Oh kamu harus begini, aku harus apa dan sebagainya. Kalau Anda tidak berhasil atau gagal, artinya tidak cinta. Kalau kamu nggak cinta, berarti kita tidak jodoh. Kalau nggak jodoh, ya mendingan aku cari yang baru atau tak cerai. Ini pola pikir kebanyakan gitu. Serius. Yang lebih parah, kamu kan pasti tahu dong keinginanku. Masa kamu suamiku istriku nggak tahu keinginanku loh? Memangnya aku si David Corbuzier atau siapa gitu yang bisa tahu pikiran orang gitu. Tetapi ini mindset, pola pikir yang sesat. Kalau kepuasan emosi tidak terpenuhi, ya, lalu merasa tidak diinginkan, kesepian, merasa tersingkir, kelelahan dan ketegangan di dalam relasi. Pasti. Karena nggak nyambung. Anda pulang ke rumah, aduh, bayangin nanti ketemu istriku udah. Atau istri, aduh, nanti suami pulang udah pasti nggak mau ngomong, nggak ngerti apa, cuma langsung nonton TV atau pasti pegang HP terus menerus. Aduh capek, mendingan dia nggak usah pulang aja sih. Aku udah bahagia dengan anak-anak. Lebih senang menjauh dari pasangan. Suami istri punya hobi boleh, tapi kalau hobi yang Anda punya itu sudah menyita waktu Anda berdua dengan pasangan Anda yang cuma sedikit, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali. Tapi Anda pilih melakukan hobi, that's salah. Ya, ingin mengakhiri hubungan, Anda senyum-senyum, Anda begitu ya? Ya? Oh, dia begitu deh. Nggak tahu loh, kok nggak tahu sih? Kelelahan dan ketegangan dalam relasi, bias dalam membuat keputusan, ini
Banyak yang selingkuh selalu ngomong, saya juga nggak ngerti Pak, kenapa kok saya mau selingkuh ya? Saya nggak pernah kok mau sengaja. Aku mau selingkuh ya nggak pernah kok. Nah, lalu ya pokoknya tiba-tiba, loh kok jadi begitu? Bias di dalam membuat keputusan. Sama kalau Anda sedang kelaparan secara fisik, bisa mikir nggak? Bisa. Istri saya paling tahu saya, because of apa? A hungry man is an angry man. Ya kan? Pria yang lapar itu adalah pria yang pemarah. Saya kalau lapar sedikit, waduh, bawaannya itu emosi dulu. Jadi kalau saya pergi itu selalu isi saya, tapi nggak saya bawa ini. Di mobil pasti ada roti, apapun, atau pisang, gitu, atau buah dan air minum. Because a hungry man is an angry man. Ya. Dia dalam membuat keputusan sulit berpikir logis, impulsif. Ya kenapa selalu terjadi perselingkuhan setelah kepuasan emosi tidak terpenuhi? Karena tindakannya selalu impulsif. Nah ini aku, kayak Anda lapar banget, masuk ke rumah makan Padang, disiapin sekian puluh piring, langsung gimana coba? Wah pokoknya makan dulu, enak gak enak, nanti dulu, cantik gak cantik, cakep gak cakep, nanti dulu, betul gak? Makanya Anda lihat TikTok saya dengan survei mereka yang konseling dan saya, hampir 88% pria yang selingkuh itu istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya. Loh, serius, saya kan nanya, istri kamu mana fotonya? Oh ini Pak, nah selingkuhan kamu ini Pak. Ya saya nggak mau gitu ya, enggak ya. Nanti dia tersinggung. Cuma saya catat gitu. Sekitar 88%. Karena apa ya? Impulsif. Seperti Anda lapar, dibawa ke rumah makan Padang. Anda kalap kok pasti. Nasi, habis nasi apa? Cabai hijaunya langsung dulu, ayam atau telur, pokoknya kenyang dulu. Betul? Coba Anda lapar, dibawa ke rumah makan steak. Wah malah marah-marah Anda di situ. Tunggu ya Pak ya, lah steaknya kan dimasak dulu. Anda tak kelaparan. Tapi kalau rumah makan kan seperti itu impulsif. Nah ini yang terjadi. Dan selanjutnya adalah semua kebalikan dari dampak positif itu akan terjadi. Kehidupan seks Anda akan kacau. Yakinlah. Dan Anda akan menuntut, kalau Anda suami akan menuntut pria, kalau Anda pria akan menuntut istrinya itu segala macam gaya, segala macam apa-apa dan sebagainya. Karena Anda banyak fantasi dan tidak terpuaskan dengan yang ada. Karena apa? Secara emosi Anda tidak puas. Ya? So, ini yang saya katakan tadi, kerentanan kita terhadap perselingkuhan emosi ataupun seksual itu berbanding lurus dengan besar kecilnya stres yang dihadapi serta dibarengi dengan berkurangnya kepuasan yang selama ini sudah dinikmati. Itu formulanya, berbanding lurus. Jadi kalau stresnya semakin besar, kerentanannya juga semakin besar. Ditambah kalau ketidakpuasannya terhadap suami atau istri semakin besar, kerentanannya akan juga semakin besar. Dan dia benar-benar di ujung jurang. Oke? Paham sekarang? Pentingnya kebutuhan emosi, kepuasan kebutuhan emosi. Paham ya? Yang mau menikah paham? Nanti pasangannya suruh dengerin omongan saya. Kalau nggak suruh lihat TikTok saya, nanya saya belajar ya. Nah, karena itu bagi saya adalah urgensi untuk memenuhi kebutuhan emosi pasangan Anda itu tidak bisa ditunda. No way out. Karena orang yang kelaparan itu modelnya akan begini. Siap menerkam. Dan saya mencoba akan survei lagi, tapi beberapa ketika saya konseling saya tanya mereka selalu bilang begini, saya nggak pernah ini tuh Pak, nggak pernah. Oh, saya misalnya ke minum gitu, ke coffee shop itu, oh saya mau cari selingkuhan, nggak pernah. Terus, tapi kok bisa ya saya lagi diem gitu, ada cewek juga yang sendiri gitu, saling lihat-liatin, dia mungkin nyamperin, saya nyamperin, oh nyambung ya Pak. Saya berpikir apakah mungkin ketika orang tidak puas secara emosi itu bisa mengeluarkan sinyal-sinyal gitu ya? Mungkin nggak gitu. Jadi ketika orang yang juga tidak puas, oh bisa nyambung. Saya nggak ngerti itu. Ya, tapi saya tertarik untuk mencoba untuk melakukan sedikit survei dengan lain-lain yang saya lihat. Tapi kalau orang lagi kelaparan itu seperti kalau lagi kelaparan fisik, ya, sehingga ini yang terjadi.
Jika tidak, saudara di atas pasti akan meletakkan keutuhan cinta suci pernikahan Anda. Pasti. Apakah yang namanya micro cheating, apakah yang namanya emotional cheating, atau the real long term cheating even. Ya. Nah, ini yang lebih seru lagi. Mengapa tidak terjadi seperti masa pacaran? Kok secara otomatis dan mati-matian berusaha memenuhi kebutuhan emosi pasangan? Kenapa? Kenapa kok berubah? Kok masih sama seperti dulu atau berubah? Oh kan beda pak, kan kita sudah dewasa pak. Masih sama seperti pacaran dulu, seperti pacaran dulu. Lebih, wes luar biasa. Lebih jelek atau lebih bagus? Oh lebih bagus, good. Ya, tapi kebanyakan itu akan berkurang. Karena apa? Karena demikian. The true story of married life is change. That's number one principle that you really have to believe. Ya, Anda harus percaya dan Anda harus pegang ini. Ini bukan omong kosong, tetapi the true story of married life is change. Perubahan di dalam kisah cinta pernikahan itu pasti. Nah, kenapa demikian? Ini saya temukan sendiri, tahapan cinta dalam kehidupan pernikahan versinya saya, Mr. T begitu. Ini sudah dari 2004 ini saya pakai ngajar di bina pernikahan manapun gitu ya. Smoke gets in your eyes, artinya apa? Asap masuk ke mata jadi blur. Ini yang saya sebut dengan masa cintanya adalah falling in love. Awal-awal romantisme itu intensitasnya tinggi, maunya nempel melulu. Kalau sekarang ya HP-nya nggak pernah lepas begitu, ya kan? Lalu pemahaman yang dangkal terhadap keinginan, kebutuhan, pengharapan yang dimiliki pasangan. Betul? Wah, pokoknya dia nanti akan hebat, pokoknya dia nanti akan seperti itu. Oh, nggak apa-apa, dia nggak pintar kerja, nanti pasti juga muncul idenya. Setelah nikah muncul nggak? Boro-boro muncul gitu. Karena apa? Pemahaman yang sangat dangkal. Matanya ketutup. Kalau Anda tahu lagunya almarhum Gomblo, nggak tahu ya? Anda hidup tahun berapa sih? Dia pernah mengarang lagu, kalau orang lagi jatuh cinta katanya, tai kucing terasa coklat. Lo kok tahu? Oh, itu lagunya Gomblo almarhum. Tai kucing terasa coklat. Ya seperti saya katakan saudara saya itu, kentutnya juga baunya wangi. Mana ada sih kentut bau wangi? Penerimaan penuh kekurangan pasangan. Udahlah nggak apa-apa, dikasih tahu dia nanti begini, udahlah pasti berubah, dia nanti begini, udahlah nggak apa-apa, itu kan hanya masa begini aja. Pokoknya segala kekurangannya akan diterima penuh. Kalau sudah nikah, walau kabar, boro-boro kekurangan, kelebihan aja bisa jadi dan penuh asumsi. Ini ketika Anda masih falling in love. Kira-kira setelah Anda kelilipan, cinta Anda akan seperti apa? Ya, mengekspresikan cintanya secara luar biasa. Ya, yang 26 tahun, 27 tahun udah lewat Pak itu Pak. Nah, setelah nothing's gonna change my love for you, apa? Cintanya akan menjadi seperti apa? Saya sebut ini sebagai satu tutupan itu. Questioning love. Iya, hidup tidak statis, ya kan? Mulai dulu gak pernah mikirin beli gas, sekarang harus beli gas. Dulu gak pernah mikirin beli air galon, dulu kan mama atau papa yang beli air galon, sekarang Anda harus beli air galon. Ya kan, bayar listrik, bayar PBB, bayar iuran rumah atau apa dan sebagainya dan sebagainya. Hidup tidak statis. Berbagai tugas dan tanggung jawab tambahan dalam pernikahan dan peran sebagai orang tua membuat pernikahan tidak seperti yang pernah diharapkan. Maka seringkali terjadi, aku begini, engkau begitu. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Gampangnya kalau saya marah sama istri atau istri marah sama saya seperti itu. Dulu kamu nggak begini itu. Nah istri saya balas, kamu dulu juga nggak begitu kok gitu. Ya nggak ketemu. Pertanyaannya, ini wajar dialami, sangat wajar.
Kenapa? Yang pernah Anda asumsikan tidak pernah terjadi. Dulu saya berasumsi istri saya bisa mau belajar masak dan sebagainya. Sampai sekarang ya nggak bisa masak. Malah saya yang pintar masak. Serius. Sekarang kalau tiap malam saya tanya, besok mau masak makan apa? Oh, makan buncis saja, kasih apa? Buncis Sichuan. Oke, masak aja. Bisa, oh bisa. Kalau mau nanti datang ke rumah saya tak masakin. Loh, serius. Ya, ini yang terjadi. Ya, nah, hal-hal kecil itu mulai mengganggu. Kalau dulu dia nggak bisa nata pakaian, wah sangat senang. Ya waktu saya masih awal-awal kawin itu nikah, istri saya melihat saya nggak bisa nata pakaian, ngambil pakaian satu lemari hancur gitu, dia masih oke. Lama-lama kesini gimana? Kamu yang tambah kamu lagi kalau saya nggak pernah ganti pakaian. Ya kamu kok pakai itu lagi? Loh, ini yang paling atas. Daripada saya ngambil yang bawah nanti hancur lagi, ya pokoknya dicuci setrika kering kasih atas, saya pakai lagi kan begitu kan? Ini besok udah dicuci ambil pakai lagi begitu. Kamu kok nggak pernah ganti di rumah? Loh, lah ini daripada aku ambil di bawah hancur, kamu kan marah-marah. Betul nggak? Hal-hal kecil sangat mengganggu. Mulai dari mohon maaf cara bergosok gigi, ya kan? Habis BAB harus seperti apa? Itu sangat mengganggu. Is it true? Yes, saya nggak munafik. Kalau bilang enggak pak, ya apa BAB-nya istri saya nggak bau kok. Ah, siapa bilang begitu? Ya, nah, saya nggak tahu lagu keempatnya Anda kira paham nggak? Setelah Anda questioning your love, ya the love of your spouse, kira-kira apa? Ini yang kita bilang adalah apa nggak kelihatan ya? Sorry, tadi yang expecting ini yang questioning, yang mulai mempertanyakan cintanya. Karena kepuasan itu semakin menurun. Ya, ini bahaya. Tadi saya bilang dong, kalau kamu gagal memenuhi aku, berarti kamu tidak cinta. Nah ini, pudar, itu bahasanya si Rosa. Dan mengapa dia begitu berbeda? Kejenuhan, mempertanyakan cinta pasangannya. Is it true? Yes. This is very true. Kenapa kok nggak begini? Kenapa kok nggak bisa begini? Dan sebagainya, sebagainya. Dalam tahapan inilah mulai muncul I love you, but I'm not in love with you. Hati-hati. Masih cinta? Yes, I still love you, but I'm not in love with you. Apa bedanya? Kalau I love you artinya ya kita sudah berbagi relasi, ya sudah ada sejarah. You are the very important part of my life, just like my family members, you like my closest friend dan sebagainya. Tapi tidak ada yang namanya in love, tidak ada gairah lagi. Dulu sebelum nikah kalau gantian begini sudah keringnya nggak karu-karuan, begitu kan? Betul nggak? Sekarang kalau saya dipegang itu juga nggak akan kering sama sekali, nggak ada rasanya, begitu. Betul nggak? Nah, itu disebut sebagai tidak menggebu-gebu. Karena itu pernikahan sulit dipertahankan. Banyak orang sekarang, kalau dia mau cerai atau tidak, itu patokannya masih ada gairah. Kalau nggak ada gairah, berarti sudah nggak perlu dipertahankan. That is very wrong. Because something happening in the past yang kita nggak tahu. Paham Bapak Ibu, saudara sekalian? Ya, jadi kalau tidak ada gairah, tidak ada, hati-hati. Enggak kok, kita seperti teman kok. Saya bilang hati-hati loh kalau ada mengatakan kamu seperti teman. Oh enggak pak, semakin kita lama nikah tuh malah saya sama dia tuh seperti saudara. No. Kita ada diskusi lain, tapi we have really to try to reignite, ya menyalakan kembali gairah itu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ya karena saya sudah membuktikan. Banyak orang berkeyakinan bahwa jika tidak ada lagi gairah, maka pernikahan mereka sudah DOA, bukan doa, death on arrival, kematian dan di ujung. Hati-hati. Maka lebih baik jangan menikah. Ya banyak yang seperti ini, Pak saya kok nggak begini lagi, saya udah nggak merasa begini Pak, saya pokoknya kayak teman kayak apa. No, that is very very wrong. Maka sudah begitu kembali ya DOA, death on arrival.
So, setelah pudar apa? This is what I call is, Inggrisnya apa? Hiding love. Cinta yang semakin tertutup, semakin sembunyi. Hidup satu rumah tanpa ada keintiman secara fisik, emosi, intelektual, apalagi yang namanya rohani. Dan menjalin keintiman dengan pihak ketiga, tidak harus orang. Bisa hobi, ya kan, bisa pekerjaan, bisa apapun yang membuat akhirnya dia nggak perlu kontak lagi dan mendapatkan kepuasan dari pihak ketiga. Be careful. Hidup dalam kepalsuan. Banyak tak seperti ini? Oh banyak. Yang datang ke konseling seperti saya seperti ini banyak. Bapak, kamu masih oke, kamu masih bersama Lebaran, kamu masih bersama dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai emotional divorce. Dan ini juga banyak yang mengalami. Secara legal, you are still married, but secara emotional, you already divorced. Ini adalah falling out of love. Jadi Anda sudah keluar dari cinta itu. Maka pembagian wilayah kekuasaan, saling menghormati privacy, milikmu, dan ya sudah. That's really goodbye. Ya. So, apa yang terjadi? Tahapan cinta dalam kehidupan pernikahan menuntut kebutuhan-kebutuhan emosi tertentu yang berbeda dari sebelumnya, dan ini tidak terpuaskan untuk waktu tertentu. Artinya orang selalu berpikir dalam masa honeymoon, ya kan? Itu kesalahan orang. Ya. Orang sudah tidak berpikir dia akan terjebak atau tenggelam dalam kebiasaan-kebiasaan rutin sehingga akhirnya tidak memenuhi kebutuhan itu. Ya. Dan the true story of a person you married is he or she will never change. Gak berubah. Saya tidak pernah berubah, istri saya tidak pernah berubah. Semakin tua justru semakin kental. Itu misalnya hal yang tidak saya sukai dari istri saya si A, ya. Semakin tua itu justru semakin kental. Ya sama, istri saya juga ngomong, kamu gak semakin baik tapi justru semakin jengkelin untuk bidang itu gitu. She or he will never change. Believe me. Kalaupun change, it's only a matter of 1 to 3 days. Habis itu, ya balik lagi. Emang gawan bayi orang Jawa itu sejak bayi sudah seperti itu. Dan orang biasanya ngomong, saya sudah melakukannya berkali-kali, tetapi dia tetap tidak mau mengerti, memahami, menghargai, dan berubah. Benar nggak? Oh, iya Pak, saya sudah melakukan hal ini berkali-kali Pak, dia tuh nggak ngerti kalau aku sayang. Nah, saya bilang, berarti kamu yang salah. Loh, kok bisa Pak? Saya sudah berusaha berkali-kali Pak. Nah, kalau kamu berusaha berkali-kali hal yang sama dan tidak ada perubahan, berarti itu caranya yang salah. Kan Einstein pernah ngomong, kegilaan adalah Anda melakukan hal yang sama tapi menuntut hasil yang berbeda. Gak bisa. Ya, jadi ingat, Anda jangan pernah komplain nanti loh Pak Benny, saya itu sudah melakukan ini berkali-kali loh Pak, berhari-hari, berminggu, berbulan, dia tetap tidak bisa menerima, mengakui itu. Nah, kamu yang salah berarti, jangan lakukan itu lagi. For Einstein, insanity is you are doing the same thing but expect the different result. Nggak mungkin. Ya, karena itu apa yang harus Anda lakukan? Ya, jangan melihat ke hal di mana pasangan Anda perlu berubah, tapi lihatlah ke hal di mana Anda perlu berubah. Ya. Dan setiap pribadi mempunyai dua sisi, yaitu giver and taker. Ini bahaya. Pada waktu Anda pacaran biasanya Anda giver. Ya kan, memberi terus. Pokoknya pasanganku harus senang terus, ya kan? Waktu mengejar, waktu pacaran sampai pengantin baru, giver. Tapi kalau pribadi yang giver tidak diberi makan, dia akan kelaparan, maka menjadi taker. Sudah saling membentuk. Ya. Dan yang keempat, biasanya Anda sendiri yang mencekik diri sendiri sehingga tidak bisa bernapas.
Artinya apa? Kenapa Anda kelaparan secara emosi? Karena Anda mencekik diri Anda sendiri. Artinya apa? Artinya adalah ini. Harap Anda terlalu tinggi. Very ideal. Oh, suamiku harus begini-begini, istriku harus begini-begini. Tidak ada. Maka di TikTok saya yang paling akhir semalam itu saya juga kaget, cukup trending. Baru semalam sudah 160 sekian ribu yang view, yang like juga ada sekian ribu. Padahal saya ngomongnya memang simple sebetulnya. Saya hanya ngomong para suami, kalau Anda mulai tertarik dengan cewek lain, cewek lain itu terlihat lebih menghargai, lebih ngerti, lebih bisa diajak ngobrol. Coba bandingkan kalau cewek itu tugasnya seperti istri Anda, yang ngurus anak, ngurus masakan, ngurus rumah dan sebagainya. Lalu kamu tuntut dia masih seperti itu, nah, kalau masih sama ya dia superwoman. Bisa nggak? Nggak bisa. Selingkuhannya pasti akan lebih menarik. Karena apa? Dan nggak ada kerjaan cuma begitu kok. Betul nggak? Tapi coba dia mulai ngurusin anak, ya kan? Jam 2 harus bangun untuk nyusuin gitu ya, jam 3 ganti lagi pampersnya, terus pagi-pagi suruh nyambut kamu. Oh, husbandku ini kopi ya, kamu minum. Bisa nggak seperti itu? Ya capek lah, sehari 2 hari ya mungkin bisa, tapi kok tiap hari sampai anak gede, ya nanti dulu. Nah, lalu Anda cari orang lain, ini lebih ngerti aku. Excuse me gitu loh. Kalau lagunya si Farah itu ya ojo dibanding. Oke. Ya jadi Anda tuh sekali orang tuh mencekik diri sendiri karena apa? Karena ini your expectation is very high. No, turunkan dikit your expectation. Nah, micro cheating itu definisinya sebetulnya adalah ketika kepuasan emosi Anda itu Anda serahkan untuk dipenuhi oleh orang lain. Baru sekedar kepuasan emosi. Misalnya Anda suka ngobrol via WA, lalu Anda curhat permasalahan Anda di kantor, ya, Anda curhat permasalahan Anda dengan anak, sampai Anda curhat permasalahan Anda dengan istri, sampai ke seks. Pokoknya tentang kepuasan emosi Anda itu sudah dipenuhi oleh pihak lain. Ketika kepuasan emosi Anda itu sudah diberikan kepada yang lain untuk memenuhi, itu Anda artinya sudah micro cheating. Contoh paling gampang, Anda berani nggak menunjukkan kepada suami atau istri Anda untuk dilihat? Anda boleh curhat kepada teman-teman sejenis kalau suami Anda atau istri Anda selingkuh, atau Anda mau selingkuh. Silakan curhat supaya didorong, jangan didorong dalam arti supaya nggak jalanin itu gitu ya. Tetapi kalau untuk hal yang lain, your spouse must be your first priority. Oke? Karena saya tadi kembali ngomong your exclusive bonding. Ya, that's micro cheating. Gampang kok. Coba WA-nya dikasih nih, kamu lihat ya WA aku, IG-ku, semua lihat aku komen, aku chatting-nya, DM-nya atau apanya gimana gitu. Kalau jangan dong Pak. Mohon maaf, Anda sudah melakukan micro cheating. Kalau saya lihat aja sih, saya lihat, wah komennya ada yang mohon maaf, ada yang ngerayu-ngerayu, ada. Jam 2 pagi, jam 3 pagi telepon WA. Oh, mana Om? Dijawab Om. Ini jawab aja. Padahal saya lihat gambarnya, wih cantik juga ini gitu ya. Itu kan gambarnya, pakai gambar orang lain kan nggak tahu ya. Atau pakai yang model AI sekarang kita buat di filter begitu, wah cantik begitu, ketemu oh my god, wah gitu ya. Anyway, itu tandanya micro cheating yang paling gampang. Atau Anda menyimpan barang-barang yang diberi oleh dia. Whatever. Ya, kalau dia ngasih kamu barang misalnya apa ya, tisu atau kasih tempat pen atau apa, you keep it as if something is very dear gitu ya, sangat berharga. That's something. Why you are so serious? Are you in the middle of it? Because nobody is not so serious as you. Oke, ya. Itu ya. Jadi Anda melakukan satu affair bisa dikatakan masih mild karena belum secara physically
belum secara intens you meet with her or him gitu ya, tetapi kepuasan emosi Anda sudah mulai dan Anda sudah mulai bergantung sama dia. That's very very deep. Pertama ada konflik, pasti itu ya, whatever konfliknya, tapi konflik itu tidak terselesaikan dengan baik. Nah, otak manusia yang saya pelajari di dalam memorinya itu, sesuatu yang tidak terselesaikan dengan baik itu akan sangat kuat menempel dan akhirnya menimbulkan kesan negatif yang semakin lama semakin dalam terhadap pasangannya. Believe me. Ya, kalau Anda tidak menyelesaikan konflik dengan baik, artinya benar-benar sampai akhirnya minta maaf, semua clear dan sebagainya juga clear ya, akan ada memori dan itu akan terungkap. Nanti kalau ada marah akan muncul lagi, kesan negatif itu akan kuat sehingga relasi menjadi hambar, kesan negatif akan menguasai perasaan ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Anda akan membiarkan kondisi ini karena biasanya takut kalau lebih daripada ribut gede ya udahlah. Biasanya gitu ya, daripada ribut gede ya udahlah, daripada ribut gede biarin dulu deh. Nah, ini bahaya kalau Anda mendiamkan. Karena apa? Karena ini Anda akan lama-lama membangun tembok. Nah, biarlah. Jadi Anda semakin renggang. Orang semakin renggang itu artinya apa sih? Tembok semakin terpasang. Ketika tembok semakin terpasang, lalu Anda mulai merahasiakan kelaparan emosi. Jadi Anda nggak ngomong lagi, aku gini, nggak ada lagi. Si Farel itu, kalau dibanding. Tahap ini, ketika Anda sudah mulai membandingkan, ya, itu termasuk Anda sudah micro cheating. Waduh, seandainya saya nikah sama dia, seandainya istriku tuh seperti itu, seandainya suamiku tuh seperti itu. Nah, that's really you are on the edge. Anda dari tepi. Dan Anda buka, karena tembok ditutup kan, tapi tembok terhadap pasangan. Nah, begitu Anda membandingkan, Anda buka tembok untuk masuk kan? Nah, maka tergantung apakah Anda selingkuh itu untuk mengisi void, ya, itu mengisi void itu kekosongan, gitu, ya kan? Kalau itu biasanya lebih mudah. Tapi kalau Anda selingkuh itu tidak ada romantismenya, itu sudah ada bonding emosi, that's very difficult. Dan itu akan jadi long term cheating atau affair. Contoh yang paling gampang ya, mohon maaf ya, Pangeran Charles sama seseorang. Belum itu dia sama dianya kan nikah, terus selingkuhannya siapa tuh? Ya itu. Dia kan dulu kan nggak tahu itu cinta masa dulu kan itu ya. Akhirnya terjadi selingkuh yang romantisme jangka pendek sampai long term. Ya, so itu jangan sampai terjadi. Memang saya katakan tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan emosi, karena apa? Kebutuhan emosi istri seringkali bertentangan dengan kebutuhan emosi suami. Betul? Kalau Anda pernah tahu yang namanya bahasa cinta, tahu ya? Nah, itu hampir sama. Bahasa cinta Anda pasti berbeda dengan bahasa cinta istri. Bahasa cinta saya itu bahasa cinta saya itu salah satunya adalah pemberian. Jadi kalau saya diberi orang itu saya merasa dikasih. Tapi istri saya kalau diberi itu nggak pernah merasa dikasih. Jadi saya senang. Sejak 10 tahun terakhir dia ulang tahun saya nggak pernah beliin apa-apa. Loh benar, karena diberiin juga nggak ada, nggak efek buat dia. Serius. Nah, akibatnya apa? Saya minta diberi hadiah. Dia tidak mau memberi hadiah karena bagi dia memberi hadiah itu tidak ada artinya. Bagi saya memberi hadiah itu artinya banyak. Nah, ketemu nggak itu? Sulit. Bagi saya salah satu bahasa kasih saya adalah dipuji. Istri saya adalah orang yang sangat tidak ekspresif. Boro-boro muji begitu.
Ketika misalnya dulu waktu almarhum mama mertua saya masih hidup, dia selalu ngomong gini, istri saya namakan Syuai ya, Ayla Syuai. Oh Ay, ini sama kamu tuh cinta luar biasa loh. Selalu istri saya jawabnya dengan tenang, dengan dalam tanda petik dingin tanpa ekspresif. Jawabannya apa dia? Kok kamu gitu sih? Bahaya nih. Oh bukan itu, kan yang emang seharusnya begitu dong. Hah? Gitu. Tapi dia sedingin es. Memuaskan kebutuhan emosi bukan tindakan sekali untuk seterusnya. Ingat. Dan tindakan yang terus menerus itu adalah suatu tindakan yang terus menerus dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Dan Anda harus lakukan dengan berbagai cara, dengan komunikasinya. Setuju? Susah nggak? Susah. Tapi itulah indahnya. Yang paling gampang selalu istri dan saya ngomong begini, aku tuh mintanya diginiin gitu. Ngerti ya? Kamu maunya diapain, ngomong aja, tinggal ngomong gitu ya. Oke, saya ngomong, saya maunya gini nih, oke, jalan ini. Nanti sehari, 2 hari jalan, seminggu, 2 minggu lupa lagi gitu. Lah kok nggak gini lagi? Oh iya begini lagi. Ya itulah. Ya, berarti udah gak ada pertanyaan lagi ya. Nah, walaupun komunikasi suami istri sebetulnya hangat, namun jika kebutuhan emosinya tidak terpuaskan, maka relasi itu juga akan terasa hambar dan tegang. Ya, ini sangat hati-hati kita. Yang apa kebutuhan emosi? Nah, ini saya ambil dari buku. Kalau Anda cari bukunya banyak ya, nggak tahu udah diterjemahin atau belum. His Needs and Her Needs, ya kalangannya William F. Hartley, ini sangat terkenal. Dia bilang ada 5 kebutuhan emosi suami. Ya, yang pertama kepuasan seks, yang kedua teman bermain. Ya, jadi Anda harus cari taman rekreasi begitu ya. Lalu penampilan fisik yang menawan, dukungan dari keluarga dan dikagumi. Itu 5 yang utama dari pria. Ya. Nah, kalau wanita kebutuhan utama emosi kasih sayang, percakapan intim. Nah ini pria kok sukanya kejujuran, saya juga bingung kan. Anda yang prianya, Anda suaminya. Oke, bisa aja gitu ya. Kejujuran dan keterbukaan, keamanan dalam keuangan, lalu komitmen kepada keluarga. Ya istri atau wanita menurut si Willard F. Hartley seperti itu. Ya, nah tapi tidak semua orang sama, ya bisa beda-beda. Kalau solusi Mr. B atau saya berdasarkan saya mengadakan survei ketika konseling, 2 keluhan utama istri yang saya lihat ada pertama, suami tidak pernah hadir dan tidak pernah ada keintiman dan koneksi yang cukup. Suami di rumah tapi sibuk. HP-nya, apanya, ya kalau enggak ya diem aja, nonton TV, kalau ditanyain ya haho gitu kan ya, pria gitu ya, nonton TV, Pak gini-gini, Pak gini-gini ya, gitu kan ya, haho. Anak zaman sekarang kan begitu ya, saya ketika kalau ditanyain, kamu tuh sekolah di UI bukan tambah pinter, malah tambah gak bisa jawab, bahasanya. Nah suami tidak pernah hadir. Ya nanti ada surveinya 88% lebih kalau saya nanti lihat ya. Wanita, mereka bilang saya secara ekonomi kecukupan Pak. Tapi akhirnya dia memutuskan lebih baik bercerai karena tidak pernah hadir. Tidak pernah ada keintiman dan koneksi yang cukup. Ya, ini menurut survei ya, keluhan suami ya. Keluhan istri ya. Keluhan suami 2 yaitu terlalu banyak konflik atau pertengkaran dan seks tidak pernah cukup. So, nah fakta yang saya lihat adalah 88% pria berselingkuh ternyata istrinya lebih cantik dan lebih menarik daripada selingkuhan. Ya kan mungkin banyak konflik, ya kan seksnya nggak pernah cukup dan sebagainya. Dan 80% wanita bersikeras untuk cerai pada secara materi dan fasilitas secara lengkap, sangat lengkap, namun hati dan hidupnya terasa kosong karena itu nggak ada keintiman. Contoh yang paling gampang,
Yang belum jawab Anda tadi. Kenapa sih istri kok merasa nggak intim? Suami kalau mendengar istrinya ngeluh atau ngomong, wah ini lu sekarang barang-barang naik, tadi aku pasar ke perangkat belanja biasanya habis 1 juta dapat 1 troli, ya sekarang 1 juta cuma dapat separuh, gini gitu dan sebagainya. Ketika suami mendengar istri kalau gitu, suami mikirnya apa? Tuh, tadi duitnya kurang banyak, berarti aku kerja kurang, ya gimana aku mesti kerja lagi? Dan pertanyaannya, apakah istri mau respon seperti itu? Enggak. Istri itu hanya mau direspon, ini loh, kamu lihat belanjaan dikit itu kamu mengakui nggak sih perasaanku, itu aja. Bukan tidak kita ikut berempati. Oh iya ya dulu begini sekarang begini ya, waduh ya, udah seneng ya. Bukan berarti bahwa aku sebagai suami dia komplain nggak bisa kerja, kurang kerja apa, bukan. Tapi otaknya pria adalah otak yang selalu berpikir cari solusi. Kalau ada problem, ada orang menyampaikan problem, berarti harus ada solusi. Kalau kamu nggak bisa solusi, berarti aku yang tidak bagus. Nah itu dia yang tidak ketemu. Semakin istri banyak komplain, semakin suami akan stres. Kalau suami stres, akhirnya suami diem. Kalau sudah diem, istrinya merasa suaminya tidak intim. Kalau istri merasa tidak intim, suaminya akhirnya cari yang kapan mau ketemu, nggak ketemu. Ya, so ini sangat penting sekali supaya kita benar-benar memahami. Tapi saya kuncinya cuma satu, dalam Efesus 5 ayat 20-25, ya kan, kayak suami-suami kasihlah suamimu. Hanya nggak tidur. Suami-suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan hai istri-istri, hai istri-istri, kita bilang kalau lain, tunduklah. Ya, nah kenapa suami harus mengasihi? Karena pada dasarnya seorang istri itu pasti wanita ketakutan. Maka ketakutannya itu akan sirna. Ya, sama. Tunduk. Kenapa harus tunduk? Karena pria itu dia sensitif, sesensitif buttonsnya itu adalah rasa malu, rasa gengsi. Nah, tunduk di sini bukan berarti harus wah nyembah, enggak, tapi Anda harus menghargai, menghormati supaya suamimu itu gengsinya, harga dirinya tidak. That's the very basic of the scripture of God. Itu sebetulnya. Ketika suami ingat aku harus mengasihi supaya ketakutan istri hilang, dan istri harus tunduk supaya suami tidak gengsi. Nah itu apa? Banyak sekali sebetulnya. Ya, itu suami itu shame dan istri itu adalah fear. Kalau shame dan fear terjadi maka connectionnya akan putus. Populernya ini, how to make a woman happy. Harus jadi friend, companion, lover, brother, father, master, child, dietitian, dan sebagainya, termasuk gynecologist. Ya belum selesai nih, banyak ini. Mau? Suamimu gitu mau nggak? Strong understanding, courageous, determined, true. Ya, give her compliments regularly, love shopping, be honest, be very rich, not stress her out, not look at her other girls. At the same time, you must also, if you can do that, para husband, your wife will be very happy. Her emotional will be fulfilled 100%. Setuju? Nah, kalau mau membuat suami bahagia, ini aja sih. Lah, pria gampang kok. Show up naked and drink beer and food. Gampang kan? Jadi Anda nggak usah beli cewek-cewek nggak usah beli baju banyak-banyak. Pokoknya di rumah nekat aja udah pasti senang suami. Hah? Oh, udah bantu ya, bantu dikunci dulu di kamarnya dia. Begitu. Hah? The less the better. Is this true? Yes. Jujur, yes. Saya zaman dulu waktu masih muda saya sering kali paksa istri saya untuk beli yang namanya apa? Ya, tapi yang isinya apa? Tank top. Tank top loh. Yang pendek. Saya paksa dia untuk beli, kan?
Oh bukan, mahal itu belinya cuma di Mangga 2 aja, nggak usah di Victoria's Secret. Kenapa? I like that. Ya kan? Saya bilang, kamu lebih senang saya nonton kamu begini atau saya nonton di luar yang begini? Oh gitu. Ya akhirnya dengan terpaksa istri saya pakai itu. Dia bilang, ya malu dong sama anak-anak. Anak-anak kan anakmu. Iya kan? Mas sekarang anak udah gede jadi udah enggak lah gitu ya. Tank-topnya kalau udah mau tidur aja kamu ganti tank-top begitu ya. But is it true? Yes. So, untuk memperkuat relasi pasutri maka 3 hal yang harus Anda lakukan. Sharing tingkat kepuasan masing-masing. Ya kalau ada waktu nanti kapan-kapan boleh dan hubungi saya gitu ya. Saya kasih kuesionernya, Anda isi dengan jujur, Anda bisa tahu tingkat kepuasan your spouse. Tapi isinya jujur. Ya jangan wah demi istri seneng ya tahu isinya aku bagi-bagi. No, you have to be really honest. And then identifikasi kebutuhan emosi yang belum terpuaskan bersama-sama. Lalu mencari cara untuk memuaskan kebutuhan emosi tersebut. Amin.